Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'ala Indonesia daulah mustaqillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila risalatah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kerukunan berbangsa dan bernegara terusik oleh hadirnya intoleransi dari kehidupan beragama, perusakan tempat ibadah yang terjadi di banyak tempat menegaskan betapa toleransi lintas agama masih menjadi barang mahal dan langka di negeri kita tercinta Indonesia. Terlepas dari apa yang menjadi motif perusakan tersebut, kita sepakat bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak terjadi di negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan dalam beragama. Bukankah anarkisme, apalagi menyangkut agama yang sangat sensitif, justru melahirkan nafsu kebinatangan yang seharusnya dibuang jauh-jauh dari benak manusia? Sepertinya kita perlu melirik kekaguman seorang sejarawan yang berkebangsaan Belanda, Dr. Karel Steenbrink, yang mengungkapkan, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, namun tetap hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun tetap satu tujuan, yaitu untuk persatuan dan kesatuan. Namun hadirin, kekaguman Steenbrink tersebut kini tinggal kenangan, dikarenakan Indonesia kita saat ini sedang bersedih. Pertiwi kita sedang menangis karena nuansa perbedaan yang muncul dari keberagaman negeri ini ternyata telah melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, gontok-gontokan yang dapat meluluhlantahkan nilai-nilai kerukunan dalam beragama. Akhirnya mampu meluluhlantahkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Pertanyaannya, apakah kita rela bangsa yang besar yang dibangun dengan susah payah, dengan untayan air mata dan genangan darah, bahkan bergelimpangan mayat para syuhada harus berang-beranda hanya untuk kepentingan golongan? Tentu tidak, hadirin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan membawakan syarahan dengan judul Merawat Persaudaraan Antar Umat Beragama Melalui Bingkai Persatuan Adalah Kunci Sukses Kebinekaan, dengan landasan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dewan Hakim, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut bersifat khabari atau suatu informasi bahwa manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Adapun sabab an-nuzul ayat tersebut, menurut Ibnu Asyakir dalam kitab Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan Rasulullah Muhammad untuk menikahkan Abi Hindin, seorang wanita dari kalangan Bani Baidah. Bani Baidah berkata dengan sinis kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami dengan para budak-budak kami?" Rasul belum sempat menjawab. Pada saat itu Jibril datang menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 13 yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu. Dengan demikian, untuk membina persatuan dan kesatuan, langkah utamanya yaitu kita harus saling mengenal, saling menghargai dan bertoleransi di antara kita. Bukannya saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan kelompok, suku, bangsa maupun daerah masing-masing. Karena sikap seperti itu, hadirin, merupakan cikal bakal timbulnya perpecahan, pertikaian, dan tidak mustahil
alaihi wasallam bersabda, bukan golongan kami orang yang membangga-banggakan kesukuan, dan bukan golongan kami orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan kesukuan. Allah mengisyaratkan agar kita senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melarang bercerai-berai, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim, hadirin dan hadirat yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan secara rinci maksud dari ayat tersebut. Allah menyuruh kita untuk bersatu padu dan melarang bercerai-berai.
Untuk itu, mulai detik ini kita samakan langkah, Seragamkan gerak, Satukan persepsi. berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan melahirkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita harus saling menghargai dan saling melengkapi. Jika demikian halnya, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari? Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. taatilah Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Serta bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim, hadirin dan hadirat yang berbahagia, jika kita perhatikan dengan seksama, terdapat dua konsep dalam firman Allah tadi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Pertama, mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, dilarang bercerai-berai. Wala tanaza'u adalah sigat nahi. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fin nahi litahrim. Suatu larangan pada asalnya menunjukkan haram. Dengan demikian, haram bagi kita Menimbulkan keonaran, Memicu kerusuhan dan menebarkan bibit-bibit perselisihan di bumi Indonesia. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal kesuksesan bangsa. Untuk membangun persatuan dan kesatuan, langkah utamanya yaitu kita harus saling mengenal, saling menghargai dan bertoleransi di antara kita. Jika sikap seperti ini kita tumbuh kembangkan, maka persatuan dan kesatuan akan tercipta. Rakyat akan sejahtera. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.